Oke. Sambil menjadikan co-host. Mbak Rati juga ya, Mbak Rati ya? Presenter kan ya? Iya, Mbak. Oke. Tapi kayaknya suaranya kurang jelas deh, Mbak. Coba dites dulu, Mbak, Iya, bentar. iya, Mbak. Mm-mm. Gimana sekarang? Masih belum jelas? Oke, sudah. Oke, Baik, berarti harus selamat apa siang atau sore di sana ya? Sore ya? Selamat siang. Saya bingung. Siang, Selamat Mbak. sore. Hampir Siang, sore. oke. Selamat siang, menjelang sore untuk waktu Indonesia karena di sini jam 4, hampir jam 4 pagi. Jadi belum tidur. Ya, selamat siang menjelang sore untuk waktu Indonesia. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Kita sudah berada di hari ketiga ya untuk KCIF dan kedua untuk Parallel Sessions. Nah, saya host pada panel kali ini. Kita sudah memasuki panel ke-216, ini 216 dengan tema tubuh dan seksualitas. Ya, dan ini akan berlangsung sampai 16-15 nanti. Chairnya adalah Mbak Wabilia Husna, ya, dari Badan Riset dan Inovasi Indonesia. Saya tidak akan berpanjang kata lagi untuk menghemat waktu. Saya serahkan forum sepenuhnya ke Mbak Wabilia Husna. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Ira. Selamat pagi, selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Mbak, bagus. Mbak. Oke. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Wabilia Husna dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menjadi chair dan memandu panel diskusi kita siang hari ini. Semoga acara kita siang hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan mengangkat tema tentang tubuh dan seksualitas. Jadi tubuh dan seksualitas ini sebenarnya adalah dua tema penting dalam kajian gender dan feminisme, terutama di Indonesia. Kita ketahui bersama bagaimana masalah tubuh dan seksualitas menjadi isu yang penting. Kita sering berhadapan dengan berbagai masalah terkait tubuh dan seksualitas. Banyak perempuan yang kerap mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, layanan reproduksi, terkait dengan seksualitasnya. Lalu banyak perempuan yang mengalami kekerasan seksual, perdagangan orang, dan lain sebagainya. Tubuh perempuan kerap menjadi komoditas di Indonesia. Di sisi lain, gender dan feminisme juga membedah makna tubuh dan seksualitas itu. Kita lihat bagaimana isu tentang dominasi heteroseksualitas yang berhadapan dengan agensi perempuan. Jadi siang hari ini kita akan sama-sama membahas bagaimana proses pemaknaan akan tubuh dan seksualitas jika dilihat dari feminisme dan gender. Terkait isu tubuh dan seksualitas ini, siang hari ini kita bertemu dengan beberapa panelis. Di sini ada saya sendiri. Saya akan membahas mengenai karya sastra dan reproduksi gambaran pengantin Indonesia dalam situs pengantin pesanan, yang akan membahas mengenai tubuh perempuan yang diperjualbelikan. Kemudian ada Kak Ratih Cahyani Putri. Kak Ratih ini adalah seorang psikolog independen yang siang hari ini akan membahas mengenai pengambilan keputusan dan pengasuhan, pengambilan keputusan pengasuhan dan pekerjaan perempuan jurnalis media daring. Lalu ada Kak Stebi Julionathan dari PSKG SKSG UI yang akan membahas tentang pendeta sekutu, transpuan, dan penerapan hukum kasih, pemberkatan perkawinan transpuan Protestan sebagai layanan kebutuhan spiritual warga marginal gereja. Lalu nanti mudah-mudahan bisa ikut bergabung dengan kita semua. Ada Mbak Wijayanti Santoso dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.
dan yang akan membahas tentang perubahan sosial, tentang konstruksi feminitas perempuan, sumbangan dari politik tubuh perempuan di Indonesia. Mbak, maaf, saya tanya sebentar, maaf ganggu. Ini Mbak Wijayanti akan datang nanti? Kabarnya begitu, akan datang. Oke, berarti kita harus membatasi ya 15 menit karena tempatnya presenter ya. Nanti untuk Mbak Wabilia, karena Mbak Wabilia chair, saya akan timing ya. Saya akan kasih Oke, siap. Oke. Iya, Silakan Mbak. Terima kasih Mbak. Iya. Sebenarnya dalam panel ini ada juga Kak Yuli, tapi sayangnya siang hari ini beliau berhalangan hadir, jadi akan ada 4 panelis dalam panel siang hari ini. Jadi kita mulai saja untuk sesi presentasi. Kak Ira, dimulai dari saya dulu ya, langsung. Iya, silakan Kak Wabila. Jadi saya akan langsung untuk mempresentasikan paper saya. Silakan Kak Ira, nanti kalau di warning kalau saya terlalu panjang. Iya, nanti saya ingatkan 3 menit sebelumnya ya. Iya, makasih. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Ya, siang hari ini saya akan membahas mengenai karya sastra dan reproduksi gambaran pengantin pesanan Indonesia dalam situs pengantin pesanan. Dengan saya, Wabilia Husna, perkenalkan dari Badan Desa dan Inovasi Nasional. Ini adalah suara LL, seorang korban pengantin pesanan dari Indonesia ke Tiongkok. LL adalah perempuan Indonesia yang dijual ke Tiongkok untuk dijadikan istri oleh laki-laki dari Tiongkok. Di Tiongkok setelah menikah dengan laki-laki Tiongkok, LL sering mengalami tindakan kekerasan oleh suaminya. Ia kerap dipukul, ditampar, dibacok, dan lain sebagainya. Selain LL, masih banyak kisah-kisah perempuan Indonesia yang dijual ke Tiongkok untuk dijadikan istri yang kemudian juga disiksa. Bahkan salah satu korban pengantin pesanan yang saya temui dalam penelitian ini, dalam proses kami berkenalan kemudian meninggal dunia di Tiongkok karena mengalami tindakan kekerasan. Jadi betapa perempuan-perempuan Indonesia yang dijual ke Tiongkok sebagai pengantin pesanan ini kerap mengalami tindakan kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual, dan itu sangat berbahaya bagi perempuan Indonesia. Sebenarnya apa itu pengantin pesanan? Pengantin pesanan itu sebenarnya adalah sebuah proses perdagangan orang, praktik perdagangan orang dengan modus perjodohan. Korbannya biasanya berasal dari perempuan-perempuan dari negara berkembang yang kemudian dijual ke negara yang lebih maju. Dalam tulisan ini saya membatasi pengantin pesanan khusus untuk perempuan-perempuan Indonesia yang dijual ke Tiongkok. Ada banyak faktor yang menyebabkan praktik pengantin pesanan dari Indonesia ke Tiongkok ini terjadi. Dari sisi Tiongkok sendiri, ada kebijakan satu anak yang menyebabkan banyak keluarga Tiongkok yang kemudian memutuskan untuk memiliki anak laki-laki saja, karena mereka hanya memiliki kesempatan untuk memiliki satu anak. Hal ini 30 tahun kemudian menyebabkan menghilangnya perempuan di Tiongkok. Sehingga laki-laki Tiongkok sekarang kesulitan untuk mencari perempuan untuk menikah di negaranya. Di sisi lain, dengan jumlah perempuan yang sedikit, perempuan-perempuan Tiongkok sendiri juga tidak semuanya bersedia untuk menikah dengan laki-laki dari negaranya. Hal ini kemudian menyebabkan biaya pernikahan antara laki-laki Tiongkok dengan perempuan Tiongkok itu menjadi meningkat. Bagi laki-laki dari kelas menengah ke bawah, menikah dengan perempuan Tiongkok itu menjadi sangat mahal, sehingga mereka kemudian memutuskan untuk menikah dengan perempuan dari negara lain. Dan perempuan dari Indonesia menjadi salah satu pilihannya. Di sisi lain, di Indonesia sendiri, banyak kondisi sosial ekonomi
yang menyebabkan perempuan Indonesia lebih rentan menjadi korban pengantin pesanan. Selain masalah ekonomi, pendidikan, menariknya saya menemui beberapa korban pengantin pesanan yang sebenarnya kondisi ekonominya baik-baik saja, tingkat pendidikannya juga oke, tapi memutuskan menjadi pengantin pesanan karena misalnya ada yang dia diminta oleh keluarganya untuk cepat-cepat menikah, sementara belum memiliki calon suami misalnya. Lalu ada juga perempuan Indonesia yang tergiur untuk menikah dengan laki-laki Tiongkok karena ada konsep yang tanpa kita sadari mengenai laki-laki dari Asia Timur. Jadi sejak tahun 1990-an itu banyak film-film dari Asia Timur yang menggambarkan konsep laki-laki Asia Timur yang wah gitu, yang tampan gitu. Ada Meteor Garden kalau kakak-kakak semua pernah menyaksikan. Ada Boys Before Flower dari Korea. Hingga saat ini ada demam K-pop yang membuat perempuan Indonesia tertarik untuk menikah dengan laki-laki dari Asia Timur, termasuk dari Tiongkok. Gitu. Nah, sejak tahun 90-an, perdagangan orang termasuk pengantin pesanan ini kemudian banyak dilakukan menggunakan media internet. Kita bisa dengan mudah sekali mencari, menemukan situs-situs pengantin pesanan di internet. Dan saya melihat adanya kaitan erat antara citra perempuan dalam situs pengantin pesanan dengan bagaimana media membentuk citra tentang perempuan ini. Maka hal inilah yang akan coba saya bahas dalam paper saya. Penelitian ini menggunakan Feminist Cultural Studies yang melihat bahwa adanya konsepsi sosiopolitik perempuan dan subordinasinya berdasarkan jenis kelamin, ras, dan kelas, terutama dalam penggambaran media. Saya dalam penelitian ini akan coba menggali gambaran pengantin Indonesia di situs pengantin pesanan, bagaimana gambaran perempuan ideal ini terbentuk di kedua negara, Indonesia dan Tiongkok, dan bagaimana gambaran perempuan ideal ini memengaruhi situs pengantin pesanan. Situs pengantin pesanan ini beroperasi, pertama-tama laki-laki Tiongkok akan bisa dalam kolom yang di atas warna putih ini, laki-laki Tiongkok akan mengisi formulir agar bisa melakukan registrasi di situs pengantin pesanan. Kemudian ia bisa memilih perempuan yang ia kehendaki, yang ia sukai di katalog. Jadi di dalam situs pengantin pesanan itu ada katalog. Ini di bagian bawah kita lihat ada katalog foto-foto perempuan-perempuan. Nah, di bagian bawahnya itu ada tombol berbentuk keranjang. Tombol ini bisa diklik jika ada laki-laki Tiongkok yang berminat untuk berkenalan dengan perempuan yang dia sukai. Kita lihat bagaimana gambarnya itu keranjang, mengingatkan kita seperti kita sedang berbelanja di Shopee atau Tokopedia. Nah, kemudian jika ada yang diminati, maka laki-laki itu bisa membayar kepada situs pengantin pesanan untuk berkenalan. Jika cocok, kemudian bisa melakukan pernikahan. Dalam beberapa situs pengantin pesanan juga ada biaya perjodohan plus biaya wisata. Jadi laki-laki Tiongkok bisa memilih perempuan yang dia sukai di katalog di situs pengantin pesanan, kemudian melakukan perjalanan ke Indonesia untuk berkenalan langsung. Jika cocok, maka pernikahan akan dilakukan. Tapi bila tidak cocok, laki-lakinya tidak suka ternyata, maka sindikat pengantin pesanan akan mencarikan perempuan lain untuk dinikahi. Ini memperlihatkan bagaimana perempuan Indonesia dijadikan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan tanpa keuntungan untuk si perempuan itu sendiri. Karena dari tarif misalnya 12 yuan yang dibayarkan kepada
sindikat pengantin pesanan, perempuan Indonesia itu tidak mendapatkan apa-apa. Ada misalnya yang dapat sekitar 5 juta, itu kemudian dipotong biaya ini, itu, akhirnya tidak dapat apa-apa. Bahkan ada yang kemudian harus menombok, harus membayar kepada sindikat pengantin pesanan. Jika dilihat, pengantin pesanan ini memiliki kaitan erat dengan sejarah perdagangan perempuan dan konsep tentang perjodohan di Indonesia dan Tiongkok sendiri. Di Indonesia dan Tiongkok, perdagangan perempuan itu sudah marak terjadi sejak dahulu. Begitupun halnya dengan perjodohan, konsep perjodohan sendiri. Sehingga perdagangan perempuan dengan modus pengantin pesanan akan sangat mudah diterima di Indonesia dan di Tiongkok. Gambaran-gambaran tentang pengantin Indonesia di Tiongkok, di situs pengantin pesanan itu ada macam-macam, seperti pandai mengurus urusan rumah tangga, subur, cepat hamil, cantik, tunduk kepada suami, dan sebagai menantu ideal. Yang sebelah kanan ini adalah gambar yang ada di situs pengantin pesanan yang menampilkan perempuan yang sedang memegang perutnya, sedang hamil, yang menandakan bahwa dengan memilih perempuan di situs pengantin pesanan ini, maka si laki-laki bisa cepat mendapatkan istri yang bisa memberikan keturunan untuknya. Saya melihat adanya kaitan yang erat antara gambaran tentang perempuan-perempuan Indonesia tadi dengan bagaimana karya sastra di kedua negara menampilkan citra perempuan ideal di masyarakat. Seperti dalam karya sastra Tiongkok tradisional, ada beberapa karya sastra seperti The Analect, Wu Qing, Li Qi, dan Exemplary Women of Early China yang menampilkan bagaimana perempuan itu diharuskan untuk tunduk pada laki-laki, patuh, harus melayani mertua, harus melayani suami, keibuan, bisa memberikan keturunan, dan lain sebagainya. Hal yang sama juga terjadi dalam karya-karya sastra Indonesia tradisional, karya-karya sastra Nusantara, seperti Serat Centini, Serat Candarini, Serat Suluk Residria, yang juga menampilkan bagaimana perempuan Indonesia harus tunduk kepada suami, harus berbakti, mengikuti kehendak suami, pandai dalam urusan rumah tangga, memiliki banyak anak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya melihat bahwa ternyata bagaimana patriarki yang kemudian mempengaruhi karya sastra di kedua negara, di Tiongkok misalnya, mempengaruhi konsep tentang perempuan ideal dalam masyarakat Tiongkok. Kemudian masyarakat Tiongkok meyakini gambaran perempuan ideal tersebut, dan perempuan laki-laki Tiongkok sampai saat ini menginginkan memiliki istri yang sesuai dengan konsep tentang perempuan ideal tersebut. Begitupun maaf 3 menit lagi ya Kak waktunya ya. Oke, ini udah selesai Kak. Begitupun halnya dengan di Indonesia. Sastra Indonesia yang dipengaruhi oleh sistem patriarki di Indonesia memperkuat citra perempuan ideal di Indonesia, sehingga perempuan Indonesia dibentuk sejak kecil untuk patuh pada laki-laki, dibiasakan untuk mengurus urusan rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, situs pengantin pesanan kemudian melihat hal ini. Situs pengantin pesanan mengadopsi di satu sisi laki-laki Tiongkok suka perempuan ideal yang pandai mengurus urusan rumah tangga, yang bisa cepat hamil, dan lain sebagainya. Di sisi lain, situs pengantin pesanan juga melihat, oh ternyata perempuan Indonesia itu sesuai dengan karakteristik yang disukai oleh laki-laki Tiongkok. Maka kemudian situs pengantin pesanan ini mereproduksi citra perempuan Indonesia di situs pengantin pesanan dengan tujuan tentu saja untuk kepentingan sindikat pengantin pesanan itu. Sindikat ini menciptakan konsep tersebut agar laki-laki Tiongkok mau untuk memilih perempuan Indonesia agar bisa menikah, membayar sejumlah uang kepada sindikat pengantin pesanan, dan kemudian tentu saja keuntungannya untuk para sindikat pengantin pesanan. Begitu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Begitu ya. Jadi presentasi yang pertama tadi dari saya. Kita lanjut saja ke presenter yang kedua. Nanti untuk tanya jawab kita lakukan di akhir setelah semua presenter mempresentasikan papernya. Tapi jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung mengetik di kolom chat sekarang, nanti supaya tidak lupa, dan nanti bisa dibacakan di akhir gitu ya. Untuk presenter yang kedua ada Kak Ratih Cahyani Putri yang akan membahas tentang pengambilan keputusan pengasuhan dan pekerjaan perempuan jurnalis media daring. Kak Ratih bisa langsung dimulai presentasinya. Silakan. Oke. Terima kasih ya Kak Wabilia ya. Selamat sore untuk teman-teman semua. Semoga sehat selalu semuanya. Saya akan izin untuk share screen dulu. Oke, mudah-mudahan udah kelihatan ya. Jadi perkenalan dulu, nama saya adalah Ratih Cahyani Putri. Sedikit revisi, saya adalah konselor untuk Rumah Seni dan Budaya Feminis berbasis di Solo. Jadi saya bukan psikolog. Dan kali ini saya akan membahas mengenai proses pengambilan keputusan, pengasuhan, dan pekerjaan untuk perempuan jurnalis di media yang bekerja di media daring. Oke. Nah, ini adalah sebuah kutipan dari perbincangan yang terjadi, yang saya lakukan dengan salah satu perempuan jurnalis di Jakarta yang bekerja di media umum yang basis di daring. Dia bercerita mengenai proses Faride ini bekerja, yang mengatakan bahwa memang bisa sih untuk rolling, dan biasanya yang sudah berkeluarga diutamakan untuk dapat kerja di kantor. Dan yang dia sampaikan adalah cara media yang lain juga seperti itu. Gitu. Jadi hal ini yang menjadi titik awal saya untuk yang membuat saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Kira-kira seperti apa sih bahkan dengan dalam tanda kutip kemudahan yang sudah diberikan ini, bagaimana perempuan-perempuan jurnalis yang umumnya bekerja di media daring itu mengambil keputusan mengenai bagaimana mereka untuk bekerja dan bagaimana mereka berkontribusi dalam pengasuhan dan juga kerja perawatan di rumahnya. Gitu. Latar belakangnya adalah laporan dari AJ ini yang mencatat bahwa hingga pada saat itu ya, ada 10% perempuan jurnalis dari total jurnalis umum di Indonesia. Dan ini termasuk di dalamnya itu adalah mereka yang bekerja di media digital. Walaupun pada saat itu jumlah perempuan yang bekerja di media digital itu jumlahnya paling sedikit, walaupun pada saat itu mengalami banyaknya perkembangan. Dan penelitian saya ini juga dipengaruhi oleh banyak isu yang juga dihadapi oleh perempuan-perempuan jurnalis di Indonesia, seperti misalnya kurangnya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas, kemudian ada juga kemungkinan untuk ditugaskan di rubrik-rubrik soft news, dan tidak terpenuhnya cuti maternal dan pengadaan fasilitas anak di tempat kerja. Hal ini berhubungan erat dengan peran mereka sebagai ibu dan atau pandangan masyarakat mengenai peran tersebut. Jadi kebanyakan dari jurnalis perempuan jurnalis yang saya kemudian wawancarai menyebutkan adanya sedikit kesulitan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Gitu. Ini ada juga penelitian dari Anissa sebelumnya mengenai pandangan mengenai good motherhood yang ada di Indonesia, yang mempengaruhi minimnya kendali perempuan jurnalis untuk menyusui atau tidak menyusui.
bahwa pandangan dari sekitar perempuan tersebut mempengaruhi bagaimana sih menjadi ibu yang baik gitu, yang seringkali dilekatkan dengan anggapan sebagaimana lekatnya ibu dengan anaknya. Dan juga melihat perkembangan industri media yang mulai menekankan konten dan penulisan yang lebih sering dan memberikan pilihan dalam tanda kutip bagi perempuan jurnalis untuk tetap bekerja dan tetap melakukan pengasuhan. Saya juga jadi tertarik nih bagaimana kebijakan media digital juga mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi kualitatif. Saya melakukan wawancara secara daring dengan tiga perempuan jurnalis yang bekerja di media daring, yang mempunyai yang berada dalam tingkatan karir yang berbeda, dan juga melakukan snowball sampling. Jadi saya meminta rekomendasi dari satu perempuan jurnalis yang sudah saya wawancarai, dan kemudian minta rekomendasi dari rekan-rekan yang sekiranya bersedia untuk saya wawancari, seperti itu. Saya melakukan hal tersebut dengan alasan dan dengan harapan bahwa pengalaman yang dimiliki dan juga pemahaman mereka sendiri mengenai pengalaman mereka sendiri itu bisa serupa dan juga bisa lebih mendalam lagi hal yang bisa saya dapatkan. Nah, ini adalah hasil dan analisis dari penelitian saya lakukan. Yang di bagian pertama ini merupakan pengalaman bekerja dari perempuan jurnalis itu sendiri. Di sini ada mengenai fleksibilitas sebagai kemudahan dan halangan dalam pekerjaan maupun dalam kerja pengasuhan di rumahnya. Jadi kita mungkin sering sekali mendengar bahwa perkembangan teknologi itu memberikan kemudahan bagi pekerja untuk bisa bekerja lebih fleksibel seperti itu. Tapi apakah dengan dalam tanda kutip fleksibilitas ini bisa membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, yang lebih jelas batasan-batasan antara waktu bekerja dan waktu di luar pekerjaannya, seperti itu. Karena fleksibilitas yang hadir dari kemudahan ini juga memang memudahkan untuk mengerjakan, tapi juga berarti adanya peleburan waktu kerja dan istirahat, dan waktu juga waktu-waktu di luar pekerjaannya, seperti itu. Jadi selalu ada kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan di luar di waktu istirahatnya, seperti itu. Yang kedua adalah pembagian kerja saat kerja fleksibel. Manfaat bekerja fleksibel ini sulit untuk dirasakan jika pembagian kerja di rumahnya juga tidak fleksibel. Perempuan jurnalis yang saya wawancarai mengatakan bahwa memang membantu untuk kemampuan untuk dapat bekerja dari rumah itu. Akan tetapi dengan pembagian kerja yang sulit untuk bisa fleksibel juga, yang nyatanya terjadi adalah mereka seperti mengerjakan dua pekerjaan sekaligus gitu. Kemudian ada norma dasar perempuan jurnalis yang sering dianggap tidak terlihat, normal dan tidak dipertanyakan, saling menguatkan, bereproduksi, mengakar, dan muncul dalam bentuk baru dan lama. Jadi ini ada anggapan-anggapan mengenai bagaimana perempuan jurnalis itu bekerja, dan juga anggapan-anggapan mengenai bagaimana ibu yang baik itu bekerja, seperti itu. Dan ini yang sulit untuk diurai, yang saling menguatkan dan dan direproduksi baik di tempat kerja maupun di lingkungan rumah. Ini menyulitkan perempuan untuk bisa bekerja dengan baik dan juga bisa membagi kerja di rumah juga dengan fleksibel antara ibu yang bekerja dan juga dengan pasangannya. Kemudian ini adalah hal tersebut juga dipengaruhi oleh dilema mengenai konstruksi ibu yang baik, yang menekankan kelekatan ibu dengan anak, tapi tidak banyak mengenai bapak dan anak, dan juga pengaruh pandangan dari tempat kerja sendiri mengenai motherhood.
Itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana sih atau apa saja mempengaruhi pengambilan keputusan dan strategi perempuan jurnalis dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah daya tawar di tempat kerja. Posisi dan senioritas tempat kerja itu membantu mengambil keputusan karena banyak dari jurnalis yang saya wawancarai itu mempunyai posisi di tempat kerja yang lebih tinggi. Hal tersebut memudahkan mereka untuk lebih mengambil jam kerja yang lebih fleksibel misalnya, atau mengambil porsi kerja yang lebih mudah untuk dikerjakan. Selain itu, pandangan keluarga juga menjadi faktor dalam pengambilan keputusan, dan juga kebijakan-kebijakan yang ada sebelumnya, misalnya lingkungan, relasi informal dalam individu yang menjadi faktor pengambilan keputusan. Ini berpengaruh terhadap bagaimana sih fleksibilitas itu bisa benar-benar dinikmati gitu. Misalnya walaupun sudah ada peraturan mengenai bagaimana bekerja dari rumah itu dilakukan, tapi kalau hubungan yang dimiliki oleh perempuan jurnalis itu lebih baik dengan bagian manajerialnya, hal tersebut akan lebih mudah untuk dinikmati di tempat kerja seperti itu. Ini kesimpulannya, fleksibilitas ini akan lebih banyak untuk dianggap sebagai pengalaman yang positif, tapi hanya jika fleksibilitas mengenai kerja perawatan di rumah juga bisa dibagi dengan fleksibel gitu. Dan hal tersebut berkaitan dengan adanya konstruksi mengenai bagaimana sih ibu yang baik itu ada di dalam keluarga dan juga masyarakat. Kemudian hal ini juga mempengaruhi pengambilan keputusan pada perempuan jurnalis yang bekerja di media daring tersebut. Adanya fleksibilitas tidak berarti bahwa nikmatnya itu bisa langsung terasa, tapi banyak hal-hal di luar tersebut, misalnya kebijakan yang sudah ada, relasi perempuan tersebut dengan anggota keluarga dan juga di tempat kerjanya, hal tersebut juga mempengaruhi bagaimana ia mengambil keputusan dalam dua hal tersebut. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Ya, terima kasih Kak Ratih untuk presentasinya. Tadi kita bicarakan bersama berdasarkan penelitian Kak Ratih tentang bagaimana pengalaman perempuan jurnalis dalam bekerja. Di bagaimana perempuan-perempuan jurnalis ini mengalami beban ganda, terutama terkait fleksibilitas kerja. Jadi di satu sisi bagaimana perempuan-perempuan ini harus memenuhi perannya sebagai jurnalis, tapi di sisi lain juga harus memenuhi konsep tentang motherhood yang ideal. Nah, setelah kita membicarakan tentang pengasuhan dan pekerjaan perempuan jurnalis di media daring, kita berlanjut ke panelis selanjutnya. Ada Kak Stebi dari SKSG UI yang akan membahas tentang peluang memberkata perkawinan transpuan melalui inklusivitas pemaknaan hukum kasih. Kak Stebi sudah siap untuk langsung presentasi? Siap, Kak. Iya, Iya, oke, silakan. Oke, saya izin share screen ya, Kak. Apakah layar saya sudah terlihat dengan jelas? Suaranya kurang jelas ya, Kak. Bisa Cek. mungkin dibesarkan? Sudah jelas? Suaraku jelas, Kak? Mungkin Suaranya lebih kurang jelas, Kak. Suara iya. nggak jelas? Cek. Aku sudah. Bentar, Kak. Cek. Belum, Kak. Belum keras, Kak. Lebih kencang mungkin nggak suaranya? Atau aku nggak pakai headset ya? Pakai biasa ya? Bisa dicoba, iya. Cek. Sudah terdengar dengan jelas kan? Cek. Sudah agak lebih bagus, Sudah tapi mungkin lebih baik. agak lebih dekat gitu.
sama laptopnya. Oh, masih ya. Sebentar Kak, aku matikan Bluetooth-nya. Cek. Ini udah bagus. Nah, Suaraku ini jelas, udah bagus. Kak? Sudah, Kak? Oke. Ini aku masih. Bentar Kak. Halo. Aku nggak mendengar suara di. Kedengaran. Iya. Terdengar. Tapi sepertinya lebih baik yang tadi, Kak. Oh. Cek, sudah? Suaranya kurang bagus, kurang jelas. Kurang jelas. Nggak kedengeran. Aku pakai sudah SMS system. Cek, masih kurang jelas? Masih kurang kedengaran, Kak, suaranya. Kenapa ini ya? Cek, apakah terdengar dengan jelas? Mungkin Ya, gini sudah aja lebih. Kak, suaranya ngomongnya lebih keras dan agak didekatkan dengan laptop gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Iya. Sudah ya terdengar dengan jelas? Itu nggak pakai earplug kan ya? Nggak pakai headphone kan? Nggak ya? Nggak pakai, sudah aku lepas. Iya, sudah Kecil. kita agak dikerasin aja ngomongnya, dikencengin aja ya Kak ya. Ya, cek jelas. Oke. Semoga ini sudah terdengar dengan baik. Sebentar. Jadi nervous. Baik, selamat siang menjelang sore kawan-kawan semuanya. Izinkan saya menyampaikan hasil penelitian saya. Presentasi ini berjudul Peluang Pemberkatan Perkawinan Transpuan Protestan melalui Inklusivitas Pemaknaan Hukum Kasih. Dan sebagai disclaimer sebelumnya, tulisan atau artikel ini aku tulis sebelum hasil riset untuk tesis. Halo? Frozen sepertinya Kak. Putus ya? Boleh nggak untuk menghemat waktu kita ke presenter yang keempat? Oke. Ada Mbak di sini, Wija, apakah sudah ada? Sudah ada ya? Mbak Wija? Halo, apakah suaraku terdengar? Terdengar, Mbak. Terus, Mbak. Selamat siang. Terima kasih banyak. Iya. Ini sorry. Mbak Wija boleh di handphonenya boleh di landscape enggak? Di landscape mode biar gede. Gini ya? Iya. Okay. Nah, betul seperti itu. Oke. Lebih bagus, lebih besar sih. Sudah Ya. siap? Mau ada PowerPoint kah atau enggak? Jadi gini, ini minta maaf. Aku kan baru datang dari jadi aku papernya itu aku bisa gitu. Jadi mungkin ini Mbak, aku akan presentasi cerita aja dulu kali ya. Iya. Gitu. Mohon maaf ini karena karena baru datang ya dari Arab iya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Iya. Oke. Jadi Maksimal aku mulai 15 menit ya Mbak. Jadi gini. Ya. Aku juga cuma singkat kok Mbak. Jadi gini, saya akan mulai dengan apresiasi kepada teman-teman yang sudah bergerak di isu tubuh dan seksualitas gitu. Kenapa seperti itu? Karena saya melihat sebenarnya kebetulan saya sosiologi ya. Di sosiologi itu kemudian ada buku tentang yang mengatakan tentang yang bercerita tentang tubuh dan seksualitas ditulis oleh orang Indonesia gitu, laki-laki. Nah, sebetulnya sudah kurang memperhatikan tentang isu tubuh kira-kira seperti itu ya. Tapi kemudian karena dia mungkin tidak punya background gender atau feminis, jadi dia nggak bisa terlalu banyak muncul nih sebagai sebuah isu. Nah gitu. Nah,
kebetulan saya bergabung mendukung kajian gender UI, dan saya berhadapan dengan banyak isu-isu yang dibuat oleh teman-teman kajian gitu. Nah, jadi saya merasa bahwa sebenarnya ini ada sedikit kesenjangan antara ilmu yang kita sebut sebagai ilmu mainstream ya, seperti sosiologi, dengan ilmu-ilmu yang kontemporer ya, seperti gender atau feminisme itu sendiri gitu. Nah, jadi saya sebenarnya mengusulkan untuk menunjukkan bahwa perkembangan dari konstruksi tubuh dan seksualitas dalam perkembangan kajian-kajian yang ada di Indonesia. Contohnya begini, jadi misalnya kajian-kajian awal dari tubuh itu kita bicara tentang warna kulit. Jadi kalau masih ingat teman-teman, bukunya Aquari ini tentang warna tubuh, itu adalah bagian yang penting dari perkembangan kajian atau perspektif tubuh. Kajian menyumbang banyak sekali dalam pemahaman tentang tubuh yang berada dalam diskurs yang beda dengan yang ada di yang berkembang di ilmu mainstream lah, kira-kira seperti itu gitu kan. Jadi misalnya sebagai kritik internal, teman-teman sosiologi yang bicara tentang tubuh itu misalnya tidak mengangkat isu yang seperti diangkat oleh Aquari ini misalnya gitu, tentang warna tubuh atau kolonialisasi atau seperti itu gitu. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya lagi misalnya ada kajian-kajian tubuh yang berkaitan dengan konstruksi kecantikan gitu kan, termasuk di sini diantaranya yang berkembang dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan sinetron, bagaimana tubuh perempuan itu dianggap sebagai tubuh yang cerewet gitu kan, yang tidak rasional gitu. Nah itu, dan juga sedikit tidak punya atau tidak kurang sekali dilihat dalam konstruksi perempuan yang positif, yang rasional gitu. Kalaupun ada, dia Dr. Sartika misalnya digambarkan sebagai tubuh yang bimbang gitu. Dia pandai, dia cantik, dia bersuami misalnya gitu. Tapi digambarkan sebagai perempuan yang hollow, yang kosong ya, yang sepertinya dia punya masalah dalam. Saya berusaha untuk mengangkat teman-teman hasil dari kajian-kajian S2 yang dikembangkan di kajian gender. Itu sangat menarik sekali ya untuk saya gitu ya, karena mereka bicara tentang spiritualitas, mereka bicara tentang makna ibu, makna anak gitu ya. Dia bicara tentang makna perkawinan gitu. Termasuk di sananya adalah perkawinan yang berkaitan dengan bagaimana teman-teman harus mengikuti norma-norma perkawinan yang kita anggap normatif lah gitu ya. Jadi bagaimana misalnya perkawinan lavender terjadi, bagaimana dia struggle yang harus dilakukan oleh para perempuan itu luar biasa gitu ya. Nah itu kajian-kajian gitu memang terekam cukup baik di dalam kajian gender gitu. Jadi sebenarnya saya ingin di dalam tulisan saya aku ingin menggabungkan bahwa kedua hal ini. Jadi sumbangan dari kajian gender atau feminis itu sebenarnya sangat banyak gitu kan. Tapi dia mungkin terselubung atau berkembang di dalam sebuah noktah gitu yang dianggap berada di luar dari kajian-kajian yang mainstream, kira-kira seperti itu gitu. Nah, aku memang baru sampai di sini analisa saya gitu, karena saya merasa bahwa nanti mungkin dari kajian yang saya angkat dari teman-teman, ini Halo Bu Wija. Mbak Wija. Apakah terdengar? Iya, terdengar Mbak. Silakan. Soalnya ini saya tiba-tiba berubah. Mungkin aku masih punya waktu kah Mbak Lia?
Ada Masih, Mbak, Kak, masih. Silakan. Oke, 9 jadi menit lagi. kira-kira saya mungkin masih dalam posisi deskripsi tentang bagaimana kajian tubuh yang ada di luar gender dan feminis. Nanti saya akan menggabungkannya dalam konteks sebuah kesenjangan berdasarkan dari kajian-kajian tesis, kajian-kajian gender dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hal itu, gitu kan. Nanti kemudian kalau saya dimungkinkan dalam jumlah tulisan. Mungkin nanti kita juga bicara tentang sebenarnya teori atau perspektif apa sih yang juga dikembangkan oleh teman-teman kajian gitu kan. Jadi dengan cara ini saya berusaha untuk mengangkat bahwa kajian tubuh dan seksualitas itu juga perlu apresiasi dari kita secara internal sebagai peer group academics gitu ya. Supaya juga kita punya sumbangan kepada mainstream keilmuan. Seperti itu kira-kira gitu. Mungkin aku nggak terlalu banyak diskusi, maksudnya aku tidak terlalu banyak mendeskripsikan gitu. Nanti aku juga berusaha untuk buka jiwa aja untuk menerima masukan dari teman-teman sekalian gitu. Mungkin aku presentasiku segitu Mbak Lia. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Mbak Wija. Sama-sama. Tadi Mbak Wija menceritakan banyak tentang ide-ide tentang tubuh dan seksualitas. Nanti kita bahas bersama-sama ya, Mbak. Ada banyak masukan, ide-ide, silakan nanti dari yang hadir. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau memberikan tanggapan untuk Mbak Wija nanti di akhir ya, Mbak ya. Semoga bisa terus join ya, Mbak ya, sampai akhir. Oke, kita berlanjut ke panelis berikutnya. Ada Kak Stebi sudah bisa bergabung. Semoga ini Sudah, jaringannya Kak. sudah baik, Kak Stebi. Sudah, Kak. Mohon maaf tadi Iya. terlempar, Kak. Iya. Mungkin suaranya bisa lebih dibesarkan dan lebih didekatkan ke mic-nya. Kalau sudah siap, silakan presentasinya. Iya, Kak. Cek. Sudah, Kak. Oke. Suara sudah jelas? Masih kurang jelas sih. Mungkin bisa di off kameranya kalau apakah bisa berpengaruh suaranya bisa lebih baik. Aku izin share screen karena masih belum menjadi co-host. Ya, intinya itu tadi, Kak. Jadi sambil menunggu kalau boleh share screen. Jadi penelitian ini kan berangkat dari seorang kawan, seorang transpuan yang di dalam kehidupannya dia menyatakan ini sudah terlihat dengan baik ya. Jadi tulisannya ya. Kak, sudah terlihat dengan jelas? Bisa diperbesar. Di slideshow-nya diaktifkan. Ya. Oke. Aku sudah aktifkannya. Ya, baik. Mohon maaf ya atas banyak Mas kendala. Tebi, mohon maaf bisa nggak suaranya digedein gitu, ngomongnya agak kenceng aja, biar kita Ya. kedengaran. Makasih. Oke. Makasih. Aku sudah sekencang mungkin ini sebenarnya, Kak. Sinyalnya di mana ya? Jadi ini latar belakang penelitian. Ada seorang kawan transpuan yang aku menyatakan diriku sebagai perempuan. Jika ada yang menyematkan identitas transpuan padaku, itu tidak menjadi persoalan. Tapi sebagai seorang transpuan, tentu aku ingin menikah. Mengapa? Dia beranggapan bahwasannya itu adalah sifat azali manusia, bagiku semua manusia tentu ingin berpasangan. Nah, ini juga berangkat, Kak, dari kebutuhan yang biasanya kebutuhan pernikahan bagi seorang transpuan itu tidak dianggap sebagai kebutuhan primer, tidak seperti makan, minum, atau kesehatan, tapi dianggap sebagai pelegalan atas seksualitas mereka yang melenceng. Termasuk juga
Padahal manusia itu memiliki kebutuhan primer adalah mencintai dan dicintai. Seperti itu. Nah, saya memiliki bagian-bagian di sini dalam artian kebutuhan perkawinan transpuan ini adalah kebutuhan spiritualitas bagi kelompok minoritas seksual. Jadi kalau selama ini kebutuhan spiritualitas Kristiani senantiasa dikaitkan kan mereka bisa bebas tanpa opresi gitu kan, bisa pergi ke gereja tanpa dipandang sebelah mata, lalu mereka juga bisa dibaptis, mendapatkan layanan kematian ketika mereka meninggal. Tapi kenapa ketika dalam hal cinta atau dalam hal berpasangan ini senantiasa dipermasalahkan? Nah, apakah ada layanan spiritual kepada kelompok marginal yang seperti itu? Tentunya pada gereja-gereja, denominasi gereja-gereja yang terutama yang ada di Indonesia yang masih menggenggam prinsip heteronormativitas, hal itu amat sangat kecil bisa terjadi. Nah, apa yang senantiasa terjadi pada layanan-layanan spiritualitas yang ada di gereja itu, mereka senantiasa mengopresi tubuh perempuan, tubuh dan seksualitas transpuan, seperti itu. Bentar, iya di sini suaranya tambah kecil, padahal. Nah, padahal ketika kita berkaca pada hukum kasih sebagai ajaran utama kekristenan, aku melihatnya sebagai ini. Hukum kasih dan Kristenan, ajaran utama ini melihatnya secara inklusif, bahwasannya kasih itu tidak mengenal yang namanya membeda-bedakan seperti itu. Bentar, aku ke next dulu. Apakah suaraku terdengar nggak ya? Tadi sempat bagus, Kak. Sekarang menjauh lagi suaranya. Coba ini. Bisa dikencangkan mungkin suaranya. Cek. Lebih dekat ke mic. Nah, ini. Bagus, Kak, yang ini. Oke. Iya, ini. Oke, ini. Tapi ini kok nggak bisa next. Sudah berubahkah sharingnya, medianya? Atau Masih di latar belakang penelitian. Ya, di tempat aku juga gitu. Apa yang terjadi ya pada komputer ini ya? Nanti di dalam lalu saya bertanya atau di dalam penelitian ini permohonan pada pengakuan persamaan hak termasuk legalisasi perkawinan ini kan dituding sebagai tindakan yang sesat dan penyebab terjadinya bencana gitu kan, sebagaimana di negeri Sodom yang dilenyapkan Allah. Bahwa padahal ketika kita melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap konteks kata yada itu sendiri atau konteks kisah itu sendiri, kita kan dapat melihat dia tidak hanya sekedar dosa seksual, tapi dosa hospitality. Nah, namun benarkah heteronormatif ini telah final di dalam wacana kekristenan? Kok ininya enggak gitu ya? Nah, berikutnya, melalui studi literatur sebenarnya ada 4 temuan yang saya lihat. Pertama, sejumlah penelitian yang tidak memiliki perspektif gender. Ini biasanya penelitian yang bias dan diskriminatif terhadap kelompok minoritas seksual, terutama bagi transpuan. Bahkan kalau misalkan kita mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wahid Foundation di tahun 2022, di situ kan menyebut bahwasannya kasus-kasus LGBTQ atau isu LGBTIQ ini menempati urutan pertama sebagai orang yang paling dibenci di Indonesia oleh kelompok beragama setelah kelompok ateis. Lalu penelitian yang tidak sensitif gender ini cenderung menggolongkan perkawinan transpuan sebagai
perkawinan sesama jenis, same-sex marriage, padahal kita tahu sendiri ketika kita berkaca pada wacana gender atau SOGIESG, tentu hal ini adalah hal yang berbeda, bukan same-sex marriage, tapi perkawinan heteroseksual seperti itu. Gereja dan pendeta itu jamak memakai tafsir heteronormatif yang menekankan bahwa perkawinan hanya diperkenankan Allah terjadi di antara laki-laki dan perempuan cisgender, dan pesan kasihilah sesama manusia yang selama ini dipakai gereja adalah kasihilah sesama manusia yang eksklusif atau yang mengecualikan kelompok minoritas. Tidak hanya itu saja, kasihilah sesama manusia biasanya cenderung eksklusif pada kelompok agama tertentu. Nah, ini adalah isu yang mengemuka ketika literatur sebelumnya saya baca. Jadi makna perkawinan negara versus gereja, di mana perkawinan menurut negara, Indonesia terutama, itu adalah bersatunya laki-laki dan perempuan. Sementara itu, makna perkawinan menurut gereja ini mempunyai sejarah yang amat sangat panjang, termasuk gereja pada mula-mula ini mengakui bahwasannya pemberkatan nikah atau perkawinan adalah tindakan yang atau kegiatan yang bukan yang publik. Makna perkawinan itu bukan yang publik, tapi hal itu adalah masalah sipil. Dia bukan sakramen yang diatur atau diselenggarakan oleh gereja. Nantinya dalam sejarahnya kan gereja mengambil alih itu semua. Nah, tubuh dan seksualitas transpuan kita ketahui heteronormativitas sangat menekan tubuh dan seksualitas transpuan. Mereka senantiasa ingin mengembalikan tubuh dan seksualitas transpuan ini pada yang asli dalam tanda kutip, yang sebenarnya mengikuti jenis kelamin ketika mereka dilahirkan. Lalu tubuh yang menyimpang dan perlu dibenarkan, dan disabilitas para transpuan ini, maksudnya kekurangan pada tubuh transpuan ini, dianggap kelompok misionaris adalah sumber berkat dan pahala. Jadi kalau mereka bisa mengembalikan para perempuan transpuan ini pada kodratnya, mereka anggap kodrat, itu adalah sumber pahala dan mendapat berkat lah, seperti itu. Lalu hukum kasih sebagai pandangan baru, selayaknya hukum kasih ini adalah sesuatu hal yang inklusif. Kita tahu bahasanya murid-murid Yesus bukan diambil dari kelompok atau orang-orang yang benar, dan saya melihat seperti itu juga dengan hukum kasih. Hukum kasih seharusnya juga tidak hanya diberlakukan pada mereka yang berbeda atau memiliki kekurangan pada sisi ekonomi atau sosial, tapi juga dalam perkembangannya adalah sisi gender. Nah, ini saya juga melihat isu-isu yang mengemuka dalam hasanah-hasanah pengetahuan adalah gereja abai terhadap perkembangan keilmuan, sebagaimana dahulu gereja abai juga terhadap perkembangan sains, ya, ilmu alam. Gereja kan menganggap bumi sebagai pusat tata surya, pernah seperti itu, dan membantai para pemikir-pemikir di masa itu. Nah, saat ini ada permasalahan baru di mana perkembangan keilmuan gender, kita sudah mengenal SOGIESG, sementara gereja masih heteronormatif. Seperti itu. Nah, lalu transpuan hanya berorientasi pada seks dan suka mangkal, itu yang isu yang mengemuka yang saya lihat di dalam penelitian-penelitian yang sebelumnya. Nah, nantinya sebagaimana yang Kak Lia sampaikan, bahasanya ini akan menjadi sebuah tesis yang saya tulis di dalam perjalanan akademi saya di S2. Jadi kehadiran para pendeta-pendeta elai, para pendeta sekutu memaknai konsep hukum kasih dengan lebih inklusi adalah harapan bagi kelompok minoritas seksual, dan penelitian yang secara khusus memperdengarkan dan menggali kisah para pendeta sekutu ini, pendeta yang memiliki pembelaan terhadap kelompok minoritas seksual, ini merupakan
jalan keluar bagi pemenuhan kebutuhan spiritual kelompok transpuan. Nantinya bagaimana sih para pendeta sekutu Protestan ini membangun agensi, posisi, dan dukungannya terhadap transpuan selaku umat manusia dan jemaat dalam dukungan konsep dan praktik gender binary. Nah, itu dia mungkin presentasi yang saya sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih banyak. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ada lihat ada Mbak Esti, ada Chris, ada Mbak Dianafi, ada Himas Nur, dan Mas Harto. Ya. Terima kasih Mbak Lia. Baik, terima kasih Mas Tebi. Tadi kita menarik, kita nanti akan juga membahas bagaimana hak-hak transpuan yang tidak boleh kita lupakan ya, termasuk masalah perkawinan. Baik, sudah ada 4 panelis yang sudah menyampaikan paparan mengenai paper-papernya. Mungkin kita akan lanjut saja langsung ke sesi diskusi. Banyak hal yang menarik yang bisa kita diskusikan dan gali lebih lanjut. Kita punya waktu sekitar 30 menit ya untuk berdiskusi. Kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau saran, masukan, atau ingin berdiskusi, silakan raise hand atau bisa langsung ketik di kolom chat supaya nanti bisa saya bacakan. Silakan. Apakah ada yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Pertama-tama coba dibuka dulu di kolom chat ya. Oh ya, ada siap. Silakan Kak Hartoyo. Langsung. Ya, saya Ya, sebenarnya udah silakan. udah nulis di kolom chat tadi itu ya. Pertanyaan saya sih lebih itu ya, saya lebih suka sebenarnya apakah panelis yang soal online tadi itu ya punya temuan gitu ya, bagaimana perempuan ini punya apa ya, jadi kalau secara antropologi itu kayak ada upaya-upaya negosiasi dalam situasi itu. Misalnya ya, maksudnya perempuan pekerja seks sendiri aja yang kita bayangin dia akan mengalami penderitaan apa gitu. Ternyata realitasnya di lapangan praktek-prakteknya itu nggak gitu juga gitu. Mereka punya cara gitu bernegosiasi. Misalnya kayak tadi kalau laki-lakinya nggak mau atau perempuannya nggak cocok atau bagaimana, itu praktek-praktek negosiasi itu ditemukan apa enggak. Memang problemnya karena panelisnya maksudnya nggak nyatu dengan si perempuan-perempuan itu ya. Biasanya kalau nyatu hidup live in gitu, biasanya itu akan dapat perlawanan itu. Ya itu aja sih kalau yang sebenarnya yang isu transpuan tadi itu ya isu saya banget, cuman karena isunya konteksnya itu ya saya apresiasi aja ke panelis yang cukup ini ya memulai berani membahas soal itu di dalam kekristenan, dan menurutku kekristenan jauh lebih punya peluang ya untuk membahas itu lebih jauh. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Kak. Ini langsung saya jawab saja ya, karena ini tadi membahas tentang pengantin pesanan ya. Betul, memang kita tidak bisa mengatakan hitam putih ya. Memang ada proses negosiasi yang saya lihat juga dalam praktik pengantin pesanan ini. Kalau untuk pemilihan ketika si laki-laki memutuskan untuk menikah dengan perempuan A, perempuan B, itu memang situasinya perempuan ini tidak bisa memilih. Jadi ketika laki-laki ini sudah menentukan ingin menikah dengan si A, si B, si C, itu perempuannya ya harus menerima. Tapi dalam proses ketika mau berangkat misalnya perempuannya tidak suka, biasanya itu memang akan lama prosesnya. Jadi perempuannya, ada kisah seorang pengantin pesanan yang dia sebenarnya tidak terlalu yakin untuk menikah dengan laki-laki Tiongkok. Itu ketika
sudah menikah di Indonesia dan mau berangkat ke Tiongkok, itu dia sempat kabur, melarikan diri, lalu dicari oleh sindikat pengantin pesanannya, dan ada proses negosiasi untuk waktu. Saya tidak mau berangkat tanggal sekian, saya ingin berangkat tanggal sekian, itu ada. Atau unik karena ada juga kisah yang saya temukan, ada perempuan yang setelah menikah dia banyak meminta untuk dipenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya di Indonesia karena dia berpikir saya tidak suka menikah dengan laki-laki ini, tapi kebetulan laki-laki ini kelihatan mapan secara finansial di Tiongkok, jadi ya sudah, belikan saya HP, tolong bayarkan sekolah anak saya, gitu. Ada proses negosiasi di situ. Ada juga proses negosiasi perempuan yang tidak bersedia melakukan hubungan seksual dengan laki-lakinya, dengan suaminya ketika sudah menikah. Itu dia bisa meminta suaminya untuk tolong jangan lakukan hubungan seksual sekarang, saya belum siap, gitu. Itu ada beberapa yang seperti itu. Cuma memang ya banyak juga kisah-kisah yang ketika perempuan ini melakukan proses negosiasi, akhirnya berujung pada kekerasan fisik, gitu. Ketika tidak mau berhubungan seksual dengan suaminya, lalu ada suaminya yang memukul atau mengunci di kamar, gitu, sampai si perempuan ini bersedia untuk melakukan hubungan seksual dengan si suami tersebut, gitu. Itu ada beragam kisah-kisah yang menarik sih untuk dibahas, gitu ya Kak Hartoyo. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Kak Stebi mungkin, iya, ada yang bisa ditanggapi mungkin? Ya, kalau aku terima kasih banyak buat apa namanya ya, apresiasi yang disampaikan oleh Mas Hartoyo tadi. Memang saya akui sih, saya termasuk berprivilege dalam hal ini ketika menjadi pemeluk agama Kristen Protestan, dia mempunyai peluang yang lebih progresif gitu kan dibandingkan agama-agama lain mayoritas gitu kan yang ada di Indonesia. Terus di sisi lain, tapi ada juga sih sebenarnya kendala-kendalanya. Karena misalkan kekristenan ini bukan, dan ini memang ada di dalam banyak riset ya, karena kekristenan ini misalkan bukan agama mayoritas yang ada di Indonesia, sehingga dia itu kalau untuk mendobrak tuh middle low, jadi nggak ada di tangga hierarki tertinggi kayak gitu, relasi apa di tangga relasi kuasa tertinggi, sehingga bentuk-bentuk dobrakannya juga tidak bisa masif, dalam artian juga tidak bisa mempengaruhi hukum perkawinan yang ada di negara. Enggak hanya hukum perkawinan ya, misalkan hukum-hukum lain yang masih heteronormatif. Misal kita lihat kemarin kan contohnya misalkan KTP dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Oh iya Mbak Wabilia, terima kasih banyak. Ada Mbak Wabilia dari Kundi. Dia Kak, itu sih Kak, kalau menanggapi Mas Harto. Oke, selanjutnya kita lihat di kolom chat, ada pertanyaan untuk Kak Stebi nih. Bagaimana usaha para pendeta sekutu untuk bisa menegosiasikan posisinya ketika harus berhadapan dengan kelompok pendeta yang masih kaku memandang kelompok trans? Mungkin bisa langsung dijawab saja, Kak. Oke, baik. Sebentar. Oke, baik. Negosiasi nantinya di dalam riset-riset lanjutan, negosiasi yang dilakukan para pendeta sekutu itu banyak. Dalam artian para pendeta sekutu atau ally ini itu kan tidak homogen ya. Mereka berasal dari lapisan masyarakat yang heterogen, termasuk dengan jenis kelamin dan gendernya juga heterogen. Dan tidak semua misalkan mereka heteroseksual, tapi juga ada yang non-heteroseksual. Misal kita bisa berkaca dari mereka yang dari kelompok perempuan, itu tuh melihatnya
dari sisi opresi. Misal mereka memiliki opresi yang sama dalam tatanan heteronormativitas. Misal ketika kecil nih, para pendeta perempuan ini kan, kamu harus membersihkan kamar kakakmu karena perempuan, seperti itu. Jadi mereka punya apa itu namanya, permasalahan yang sama terhadap patriarki dan terhadap heteronormatif, bias-bias patriarki dan heteronormativitas yang ada, sehingga mereka lebih menyadari keberadaan seorang transpuan, posisinya seperti itu. Hal lain yang saya temukan juga harus di dalam relasi yang setara. Dalam artian tidak bisa selama ini ketika pendeta itu hanya menjadi konsultan saja, jadi mereka memang harus duduk setara, sama-sama menjadi anggota sebuah pelatihan SOGI ESC. Dengan hal seperti itu, mereka itu tidak merasa paling benar sendiri. Bahasanya pengalaman mereka sebagai seorang heteroseksual adalah pengalaman yang paling benar dan paling valid. Mereka akan lebih bisa mendengar pengalaman dari kelompok minoritas seksual ini. Ada juga yang merasa ada juga pengalaman yang unik, itu adalah mereka awalnya takut gitu, karena mereka melihat transpuan ini layaknya badut, seorang yang takut dia badut seperti itu. Tapi dengan pengalaman yang sama, hal yang sama seperti itu mereka akhirnya memiliki rasa empati. Terus hal yang unik lainnya juga, ada pendeta yang menyadari bahasanya para transpuan itu juga memiliki nilai spiritualitas ya, ketika misalkan mereka bertemu dengan kelompok PHDK, Persekutuan Hati Damai dan Kudus, seperti itu, yang ada di Surabaya. Jadi memang banyak sekali cara pendeta ini menegosiasi posisinya, termasuk juga dalam hal pembelaan ini terkait erat memang sebenarnya dengan posisi mereka. Jadi yang saya katakan tadi, tidak hanya posisi Protestan sendiri yang middle law, para pendeta yang alay ini posisinya juga kan harus bernegosiasi dengan apa yang menjadi idealisme mereka dengan yang menjadi landasan denominasi heteronormativitas yang ada di dalam denominasi gereja mereka masing-masing. Ini negosiasinya tuh amat sangat kuat sekali gitu. Kadang-kadang mereka bisa sebagai pengambil keputusan, tapi nggak bisa amat sangat keras. Karena kalau misalkan mereka keras di kotak, atau misalkan mereka tidak berada di dalam pengambil keputusan, tidak ada di situ, sehingga negosiasi-negosiasi yang mereka lakukan adalah ya dalam khotbah atau tulisan-tulisan di mana mereka tidak memposisikan diri sebagai pendeta, tapi memposisikan diri sebagai teologis gitu, atau sebagai ayah atau sebagai pendamping, seperti itu. Jadi negosiasinya amat sangat kompleks, dan kalau misalkan dikaitkan sama sebuah teori, it is the really serious game kayak gitu kan. Seperti itu Kak. Itu Kak Babilia. Makasih. Oke, menarik sekali Kak Stebi. Ini kalau dibahas tuh, wah, bisa sangat makin dalam, makin menarik ya untuk dibahas. Iya, jadi kalau misalkan mungkin bisa aku share ini ya Kak. Mana nih? Nggak ketemu Kak. Nanti deh Kak. Oke. Belum kebuka. Siap, sambil dicari, mungkin ada yang lain yang mau bertanya atau ada ide-ide, masukan-masukan, silahkan. Boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Ya, silahkan Kak Esti. Ya, maaf ya, saya nggak buka video. Silakan. Jadi terima kasih ya terkait dengan perkawinan kontrak ya. Saya mendapatkan satu data tentang Cina ya. Kalau Taiwan kan udah banyak ya penelitian tentang perkawinan kontrak
Taiwan yang fokusnya di Singkawang ya. Nah, kalau saya boleh tahu karena saya itu sudah membayangkan pasti akan ada problem serius ya dengan policy satu anak. Nah, itu apakah perempuan yang dikawin oleh orang-orang Tiongkok itu orang Tionghoa Indonesia bebas? Itu pertama ya, karena lalu kalau dibandingkan dengan perkawinan kontrak Taiwan seperti apa? Karena kalau yang Taiwan tuh saya punya banyak cerita ya yang dengan perempuan Tionghoa di Singkawang. Lalu yang kedua juga Mas Stepi ya, biasa kita akan ketemu di puisi ya. Saya tunggu ini buku puisinya. Saya tunggu buku. Menarik ya, transpuan ini diekspresikan dengan feminim gini ya, dan menggunakan hukum kasih di dalam penyelesaian. Nah, kalau yang ini, kalau perspektif yang selama ini saya akrabi dengan trans perempuan di Surabaya yang begitu banyak yang menjadi sahabat, itu kan saya menangkap nada marah gitu ya. Nah, ini kok tidak ada marah dan malah ada proses adaptasi dari pihak puannya itu dengan mau kok wacananya masuk ke dalam wacana kasih, bukan wacana keadilan. Karena selama ini kan wacana yang saya akrabi kan soal wacana keadilan. Jadi menarik, saya kira ini strategi adaptasi perempuan ya. Perempuan kan adaptif dengan mengambil wacana dominan, tapi sebetulnya pada hubungan pribadi kan melakukan negosiasi. Nah, ini negosiasinya seperti apa, ini saya tertarik. Saya kira itu. Terima kasih Stepi dan Mbak siapa yang dari sama ini saya ketemu Mbak Wijayanti ini. Temen, halo Mbak, lama nggak ketemu jadi di gua dengan puisiku Sayang Kisah Cintaku Kandas di Tengah Jalan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Esti. Mungkin Kak Stebi mau jawab dulu, silakan. Siap. Mbak Esti, akhirnya iya benar. Sejauh ini kita ketemu di festival-festival sastra atau acara sastra, tapi kali ini kita ketemunya di sebuah acara akademisi Kartini Conference. Terima kasih pastinya buat Mbak Ira. Aku sedikit share ini, mudah-mudahan nih bisa di apa itu namanya? Nah, ini dia proses negosiasinya yang seperti saya bilang tadi. Tapi sebenarnya kenapa Mbak Esti akhirnya mereka itu tidak masuk di dalam wacana keadilan, tapi wacana kasih? Ya, pertama aku memang melihatnya seperti itu Mbak Esti. Ketika belajar feminis ini kan sebenarnya kita sedang biasa mengutamakan kasih, terus mengembalikan pada hak asasi manusia itu sendiri. Bahasanya manusia itu berharga sebagaimana dia apa adanya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya refleksif juga pada kisah-kisah di Injil ketika Yesus juga mengajarkan hukum kasih. Kan dia mengibaratkan lelaki Samaria yang menolong orang terluka di tengah jalan. Nah, dia tidak melihat kenapa lelaki Samaria yang dipakai sebagai contoh oleh Yesus? Karena pada waktu itu lelaki Samaria itu yang senantiasa, atau orang-orang Samaria adalah orang-orang yang dikafir-kafirkan oleh kekristenan atau oleh Israel. Orang yang nggak tahu adab gitu kan, dianggap tidak tahu adab. Tapi malah orang itulah yang menolong orang terluka di tengah jalan terlebih dahulu. Tidak hanya itu, bentuk pertolongan dia bukan sebagaimana gereja yang saat ini, menolong orang bagi Sarini, bagi
kebutuhan pokok gitu, tanpa menanyakan kebutuhan mereka apa gitu. Lelaki Samaria ketika menaruh lelaki yang tidak berdaya ini ke sebuah penginapan, dia bilang pada pemilik penginapannya, tolong orang ini tuh dirawat sampai dengan dia bisa sehat kembali, dan kalau misalkan biaya yang aku berikan kepadamu ini kurang, kamu bisa menagihkannya kepada aku ketika aku kembali. Jadi pertolongan dia itu totalitas sekali, dan apa itu dia tidak pandang bulu. Lelaki Samaria itu nggak pandang kafir atau tidaknya itu tadi, nggak pandang orang kaya atau miskinnya, ya orang terluka sedang membutuhkan pertolongan di tengah jalan, dan ditolong sesuai dengan apa yang ia butuhkan, seperti itu. Kalau sekarang kan nggak, orang nolong orang, aku apa tuh namanya, atau gereja lah katakanlah, kalau bikin acara peduli kasih itu oke, sarimi, oke, beras, oke, minyak. Padahal yang mereka butuhkan belum tentu beras, minyak. Nggak pernah ditanya kan orang itu kebutuhannya apa. Kayak itu sih, Mbak. Apa itu namanya? Konteks ini sebenarnya digali dari situ. Balik lagi ke pengalaman-pengalaman transpuan, nggak pernah ditanya kan apa yang sebenarnya menjadi kegelisahan mereka, keinginan mereka, terus apa itu namanya, hal-hal yang selama ini mereka harapkan sebagai seorang manusia gitu. Ini kan juga berangkat dari Homo Imago Dei, kata-kata kekristenan yang begitu jamak, begitu umum. Siapakah sih yang disebut sebagai manusia, sebagai gambaran dari citraan Allah itu sendiri? Apakah dia yang laki-laki saja, perempuan tidak, citraan manusia Allah, kayak gitu? Apakah laki-laki dan perempuan saja yang citraan Allah? Anak-anak, lansia bukan citraan Allah? Apakah laki-laki, perempuan, lansia, dan anak-anak saja, tapi transpuan bukan citraan Allah? Kalau kita kembali pada konsep Homo Imago Dei, bahasanya setiap manusia adalah gambar atau citraan Allah itu sendiri. Jadi seperti itu sih, Kak Esti. Mudah-mudahan dari hukum kasih ini yang bisa kita terjemahkan, kita artikan dengan lebih inklusi, termasuk dari bagaimana cara pandang pendeta-pendeta yang pendeta yang memiliki keberpihakan terhadap kebutuhan kelompok minoritas itu tadi, ini bisa membuka peluang bagi terciptanya pelayanan spiritualitas yang ada di dalam gereja. Memang akhirnya amat sangat didorong ke sana ya, karena itu adalah isu yang paling tabu, paling tidak disentuh. Tapi kalau nggak pernah disentuh, ya tetap tertutup rapat. Ada itu Kak Wabilia, mungkin jawaban dari saya. Oke, terima kasih Kak Stebi. Semoga bisa menjawab pertanyaan Kak Esti tadi ya. Selanjutnya tadi Kak Esti tanya tentang masalah pengantin pesanan Indonesia ke Tiongkok. Bedanya dengan kasus pengantin pesanan dari Indonesia ke Taiwan. Betul sekali, awal-awal pengantin pesanan itu memang ditujukan ke Taiwan ya. Tapi belakangan dengan adanya kebijakan satu anak di Tiongkok, dengan jumlah perempuan yang berkurang di Tiongkok, jumlah kebutuhan akan pengantin pesanan itu membesar gitu. Jadi memang kemudian para sindikat pengantin pesanan mulai beralih dari Taiwan ke Tiongkok. Uniknya, menariknya ini, jika awal-awal kasus pengantin pesanan itu menyasar perempuan-perempuan dari daerah Singkawang atau daerah-daerah lumbung campuran perempuan Indonesia Tionghoa, seperti di daerah Singkawang tadi, atau di daerah-daerah Kota Tua itu. Nah, belakangan itu sindikat pengantin pesanan mulai menyasar perempuan-perempuan yang asalnya dari bukan dari latar belakang etnis Tionghoa pertama, dan kedua bukan dari daerah lumbung peranakan Tionghoa. Jadi saya menemukan justru banyak korban pengantin pesanan yang asalnya dari daerah Jakarta justru, dan mereka beragama Islam.
ketika pernikahan terjadi, para laki-laki Tionghoa itu datang ke Indonesia untuk menikah secara Islam. Jadi pernikahan diadakan di Indonesia, di masjid, dengan ada penghulu di situ. Jadi si laki-laki Tionghoa ini, laki-laki Tiongkok ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, terlihat seperti mereka masuk ke agama Islam gitu. Tapi setelah selesai pernikahan, perempuan Indonesia dibawa ke Tiongkok. Perempuan Indonesia ini diminta untuk mengikuti budaya di sana gitu. Jadi tidak boleh sholat, tidak boleh pegang Al-Quran gitu. Jadi harus mengikuti bagaimana keluarga di Tiongkok beragama gitu. Karena memang di Tiongkok kan sangat ketat ya masalah keagamaan gitu. Jadi unik karena ternyata kasus pengantin pesanan ini tidak lagi menyasar perempuan-perempuan Indonesia yang beretnis tertentu saja, beretnis Tionghoa dalam hal ini, tapi juga mulai menyasar perempuan-perempuan dari daerah lain. Dari Jakarta itu, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan itu mulai ada beberapa kasus situ. Terus lalu ada juga dari wilayah Cianjur itu juga ada, dan yang saya temui banyak yang beragama Islam gitu. Itu sih, Mbak Esti. Mbak, boleh tanya terus ya Mbak? Itu laki-laki Tiongkoknya itu sunat apa enggak? Kan itu Sunat jadi atau masalah tidak? besar. Karena kalau dikaitkan dengan seksualitas kan itu masalah besar. Iya, kalau salah satu korban ya yang bercerita ke saya itu tidak sunat. Jadi memang tidak melakukan proses sunat, dan ini juga sempat jadi masalah. Akhirnya si perempuan korban ini ketika mengetahui oh ternyata suaminya tidak sunat, itu kemudian makanya dia kemudian agak tidak bersedia untuk melakukan hubungan seksual dengan si suaminya ini gitu setelah menikah. Tapi baru diketahui setelah proses menikah gitu. Itu Kak Esti. Boleh lanjut. Iya, melakukan advokasi enggak? Berarti kan butuh adaptasi ya. Ini kan satu fenomena serius karena sebetulnya kan perkawinan Tiongkok dan Indonesia itu kan besar loh Mbak. Misalnya orang Indonesia, perempuan Indonesia yang kawin dengan atau laki-laki Indonesia, tapi kebanyakan perempuan yang kawin dengan perempuan ini laki-laki Tiongkok gitu. Ini fenomena yang yang sudah saya ketahui. Nah, kan kalau nggak sunat terus apa itu kan geger budaya yang besar gitu loh. Apakah kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk ya ini kan satu fenomena sosial yang yang pasti nggak bisa ditahan karena di situ main ekonomi besar gitu loh. Nah itu pertanyaan ya maklum kalau saya itu seorang aktivis ya selalu mengharapkan ada mengurangi masalah sekecil mungkin gitu. Makasih Mbak. Iya betul Kak. Untuk Kementerian Luar Negeri sendiri ketika proses banyak tahun 2 atau 3 tahun silam ya banyak terjadi kasus pengantin pesanan yang kemudian muncul di media, lalu ternyata diketahui bahwa jumlah perempuan yang menjadi korban pengantin pesanan itu di Tiongkok itu sangat banyak. Lalu pemerintah Indonesia melalui kedutaan Indonesia di Tiongkok itu melakukan banyak cara ya untuk bisa memulangkan perempuan-perempuan Indonesia ini, karena rata-rata dari mereka itu karena mereka korban trafficking tidak bisa pulang karena visa mereka, paspor mereka ditahan, lalu
mereka tidak punya sepeser pun uang untuk bisa pulang. Jadi mereka banyak yang kemudian kabur dari rumah suaminya. Bagaimana caranya kabur untuk bisa ke kedutaan. Tapi masalahnya kemudian adalah kedutaan banyak yang tidak sulit untuk melakukan proses pemulangan karena statusnya mereka adalah istri gitu. Jadi kalau mau menikah, kalau menurut salah satu cerita korban, kalau mau dipulangkan itu artinya si suaminya harus bersedia untuk melepaskan si istri. Dalam hal ini bercerai dulu. Tapi kalau bercerai pun si suaminya ini tidak mau. Biasanya karena mereka sudah mengeluarkan uang banyak, mereka ingin uangnya dikembalikan dulu gitu. Nah ini agak sulit karena dari pemerintah juga tidak bisa kan langsung membayarkan begitu saja. Harus cari sindikatnya dulu dan itu juga proses yang cukup lama. Beberapa tahun lalu memang Kementerian Luar Negeri cukup santer ya berupaya untuk memulangkan perempuan-perempuan dari Indonesia, para korban untuk bisa kembali ke tanah air. Cukup banyak yang berhasil dikembalikan pada tahun-tahun tersebut. Tapi memang beberapa tahun belakangan ini sudah mulai meredup dengan semakin berkurangnya pemberitaan di media tentang pengantin pesanan, memang juga seperti tertelan ya beritanya gitu. Jadi memang tidak sesanter sebelum-sebelumnya dari kementerian sendiri gitu Kak Esti. Mbak Lia, Ya, maaf, waktunya sudah habis Mbak. Oke, terima kasih banyak. Iya, tepat pukul 16.15. Ya, pas banget kan. Maaf ya dipotong karena kita masih punya 2 panel lagi yang saya harus host. Jadi hostnya itu ada 4 panel, 2 Farid yang akan host, 2 lagi saya. Jadi setelah ini akan ada panel lagi. Kalau teman-teman ingin bergabung silahkan. Mbak Lia ada kata-kata yang ingin disampaikan terakhir Mbak penutup? Baik, sepertinya cukup ya karena waktu juga sudah pas sekali pukul 16.15. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya pada sore hari ini. Langsung saya kembalikan ke Kak Ira, silakan Kak. Makasih kali ya. Boleh kita foto dulu ya sebentar ya sebelum kita leave Zoom. Jadi semua panel kita ada dokumentasi fotonya. Oke, boleh? Bu Wija, keren banget tuh topinya. Banyak kali fotoku Mbak, berarti hari ini 3 Oh kali. iya ya Mas Kali foto. Soyo di mana-mana beredar. Mas beredar. Lu Mas beredar kan Makanya. kita posting. Bajunya ini aja malah harusnya pakai style ya ketika ganti bajunya ya. Itu Mas Toyo lagi didiskusiin di grup kita loh di keluarga Lestok yang pakai apa keren tuh pakai tank top. Oke, kita foto Sudah? dulu ya. 1, 2. Oke, makasih banyak ya Ibu Wija, makasih ya, salam sehat ya Bu ya. Makasih banget udah mengorganisir panel yang keren ini. Mbak Lia makasih udah jadi chair, Mas Tebi ya, makasih semuanya. Mbak Ira. Kak Rati, makasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya, saya tutup. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Ira, kawan-kawan Iya, semua. sampai ketemu Mas Tebi. Makasih semuanya. Salam sehat Ya, selalu. terima kasih. Salam sehat. Salam sehat.